Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Juventus tidak berniat menjual bek sayap di tengah minat Real Madrid. Juventus bertekad mempertahankan Andrea Cambiaso yang belakangan menarik minat Real Madrid dan klub Eropa lainnya. Pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak dengan Bianconeri pada musim panas 2022 setelah terobosannya bersama Genoa. Setelah menghabiskan musim terakhir dengan status pinjaman di Bologna, pemain Italia itu mendapatkan tempat di skuad Max Allegri musim ini. Dia telah menjadi starter reguler untuk Bianconeri, membuktikan kemampuannya dengan memainkan berbagai peran dalam sistem taktis 3-5-2 manajer. Meskipun aslinya adalah bek sayap kiri, Cambiaso juga bermain di sisi kanan dan kadang-kadang mengisi peran yang lebih sentral. Dalam beberapa pekan terakhir, laporan berita menghubungkan produk pemuda Genoa dengan kepindahan yang menguntungkan ke Real Madrid, sementara yang lain mengklaim kemungkinan kepindahan ke Crystal Palace. Namun, menurut La Stampa via Juventus News 24, Bianconeri tidak berniat berpisah dengan pemain internasional Italia tersebut. Menurut sumber tersebut, Juventus menganggap Cambiaso sebagai landasan dalam skuad mereka dan dengan demikian berniat untuk mempertahankan jasanya. Musim ini sang bek sayap telah berkontribusi lewat 1 gol dan 3 assist dalam 20 penampilan Serie A. Dia juga mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist dalam 2 pertandingan Coppa Italia. Kontrak sang pemain bersama raksasa Serie A tersebut berlaku hingga musim panas 2027. Cambiaso mendapat panggilan perdananya untuk tim senior Italia pada bulan November, namun belum melakukan debut internasionalnya. Jude Bellingham bakal menepi selama 3 pekan. Real Madrid telah mengumumkan bahwa gelandang Jude Bellingham mengalami cedera pergelangan kaki saat menang 4-0 hari Sabtu melawan Girona. Bellingham akan absen sekitar 3 minggu karena cedera ini. Bellingham mencetak 2 gol dalam penampilan lini tengah virtuoso lainnya untuk tim Carlo Ancelotti, tetapi dia cedera di babak kedua. Para pendukung tuan rumah tampak khawatir ketika Bellingham meninggalkan lapangan dengan percakapan pasca pertandingan didominasi oleh kebugarannya. Setelah pemeriksaan yang dilakukan hari ini terhadap Jude Bellingham oleh layanan medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya. Pemulihannya akan dipantau, kata klub dari realmadrid.com. Sementara Carlo Ancelotti dan dokter tim agak berharap Bellingham bisa tampil dalam pertandingan hari Selasa melawan Red Bull Leipzig di babak 16 besar Liga Champions. Gelandang bintang tersebut harus melewatkan pertandingan itu dan juga beberapa pertandingan lainnya. Bellingham diperkirakan akan kembali bermain saat Real Madrid menjamu Leipzig pada leg kedua yang akan dimainkan pada 6 Maret. Los Blancos tidak akan terburu-buru mengembalikannya dan meski ia bisa bergabung kembali dengan skuad dalam 2 atau 3 minggu, Ancelotti kemungkinan akan mengambil pendekatan hati-hati terhadap pemain bintangnya. Tapi Ancelotti tak panik, arsitek asal Italia itu juga sudah ada penggantinya. Ketika dia belum berada di sana, Brahim Joselu, mereka semua melakukannya dengan baik. Itu adalah kekuatan tim ini, kesulitan meningkatkan komitmen, tambahnya. Antonio Rudiger diperkirakan akan kembali dari sebelum akhir Februari. Antonio Rudiger hampir kembali beraksi menjelang pertandingan melawan Girona. Bek tengah Real Madrid ini berada di ambang comeback dan bahkan masuk dalam daftar skuad untuk menghadapi tim Katalan. Namun sebelumnya, hari ini klub mengkonfirmasi bahwa bintang Jerman itu mengalami kemunduran dalam pemulihannya. Cedera otot baru membuatnya absen dalam pertandingan melawan Girona dan bahkan beberapa minggu mendatang. Kini menurut laporan dari Fabrizio Romano, prognosis kemunduran Antonio Rudiger tidak sepenuhnya buruk. Real Madrid memperkirakan dia bisa kembali beraksi pada bulan Februari dengan masa istirahat saat ini sekitar 2 minggu. Jika perkiraan jurnalis Italia itu bisa dipercaya, Rudiger akan melewatkan 3 atau mungkin 4 pertandingan bersama Real Madrid bulan ini. Bek tengah Jerman ini dipastikan absen untuk pertandingan melawan RB Leipzig dan Rayo Vallecano, sementara partisipasinya melawan Sevilla pada akhir bulan ini akan tergantung pada status pemulihannya. Dengan David Alaba dan Eder Militao masih belum bisa kembali ke lapangan, Carlo Ancelotti akan menjalani tugasnya hingga Februari untuk menjaga ketenangan di pertahanan tim. Bagaimanapun juga, cedera yang dialami Rudiger membuat dia tidak memiliki bek tengah yang fit saat ini karena Nacho Fernandes sendiri harus berjuang melawan waktu untuk kembali tepat waktu untuk pertandingan UCL melawan RB Leipzig. Jika Nacho siap menghadapi Jerman pekan depan, sang manajer kemungkinan akan menurunkan Aurelien Tchouameni sebagai rekan bertahannya. Meskipun demikian, situasinya masih jauh dari menyenangkan bagi Los Blancos yang sedang memasuki periode kritis.
Real Madrid belum menyetujui persyaratan dengan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kemungkinan besar akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan. Kontrak pemain berusia 24 tahun itu di Paris Saint-Germain akan habis pada akhir musim, yang berarti dia kini bisa bernegosiasi dengan klub lain. Real Madrid kini sedang bersaing ketat dan semakin besar keyakinan bahwa kesepakatan pada akhirnya akan tercapai. Namun itu belum sampai ke sana, Marca telah melaporkan bahwa Mbappe belum menyetujui persyaratan dengan Real Madrid, meskipun faktanya keputusan mengenai masa depannya diperkirakan akan segera dibuat. Terlebih lagi, Los Blancos mengalami kendala saat negosiasi dengan agen sekaligus ibu Mbappe, Faisal Lamari. Lamari tetap bertahan selama negosiasi dengan Real Madrid untuk mendapatkan persyaratan terbaik bagi dia dan putranya, meskipun Mbappe tampaknya bersedia untuk menyerah. Laporan tersebut menyatakan bahwa kedua pihak berselisih jauh mengenai persyaratan yang disepakati, yang mana bisa menjadi masalah yang signifikan. Masih harus dilihat bagaimana kelanjutannya. Real Madrid sangat ingin mendapatkan Mbappe, tetapi mereka tidak akan meminta tebusan, terutama karena situasi 2 tahun lalu. Untuk saat ini sulit untuk menentukan arah mana yang akan jatuh. Seberapa besar kendali yang dimiliki Mbappe atas hak citranya juga bisa menjadi faktor penentu, dan uang yang mungkin dikeluarkan PSG untuk mencoba meyakinkan pemain berusia 25 tahun itu untuk bertahan juga tidak bisa diremehkan.